Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapat predikat dan keistimewaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga tanpa hisab. Penghuni surga tanpa hisab. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang menggelisahkan kita di dunia ini, kekhawatiran kita tatkala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Yang ini melazimkan amal-amal kita akan dibentangkan, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terlalu banyak hal-hal yang memalukan yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, dan kita tentu sangat malu jika diungkap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan, ya. Sampai para ulama berselisih tentang dosa yang sudah kita bertobat darinya, apakah masih akan diperlihatkan oleh Allah atau tidak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya meskipun seorang sudah bertobat, tetap saja diperlihatkan catatan perbuatannya, dan ini adalah perkara yang memalukan. Tatkala dihisab diperlihatkan, kau pernah begini meskipun aku mengampunimu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya catatan tersebut sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ditampakkan lagi. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, namanya hisab adalah perkara yang menggelisahkan, mengkhawatirkan kita, ya. Namun di sana ada orang-orang yang subhanallah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka masuk surga tanpa dihisab. Orang-orang spesial. Siapakah orang-orang tersebut dan amalan-amalan apa yang telah mereka lakukan, ya? Ketika para ulama membahas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya, tentunya ini adalah strata tertinggi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka adalah al-muqarrabun, mereka adalah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang semangat dalam beribadah, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan, ya, orang-orang spesial, ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya, kemudian Allah sebutkan jannat wa adnin yadkhulunaha. Allah menyebutkan tentang tiga kelompok umat Muhammad yang mau surga, ya. Di antaranya zalimun li nafsihi, yaitu orang yang amalannya tercampur dengan dosa, tapi mereka masuk surga. Yang di atasnya muqtasid, yaitu orang-orang yang mau surga tapi amal mereka sedang-sedang, ya. Yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, yang mereka berlomba dalam kebajikan, yaitu selalu berusaha paling depan dalam melakukan kebajikan. Mereka inilah dari sabiqun bil khairat, inilah orang-orang yang pada mereka ada golongan yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayyal umamu fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahtu wa rajulani wan nabiyya ma'ahu dan aku ditampakkan kepadaku sekelompok umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahtu, aku melihat seorang nabi yang mengikutinya cuma beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul wa rajulani, dan ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang dan ada pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad,
dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Idru fi ali sawadun azimun. Tiba-tiba dinampakkan kepada aku sekelompok umat yang sangat banyak. Sawad maksudnya itu jumlah yang banyak, azim yang sangat besar. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, ya Rasulullah, itu bukan umatmu tapi itu adalah Musa alaihissalam dan pengikutnya. Fa nadhartu, aku melihat ke arah yang lain, tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Dan di antara umatmu ada 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, hadis ini yang jadi landasan para ulama ketika membahas tentang orang-orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Rasulullah SAW menyebutnya ada 70.000 orang. Setelah itu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, siapa mereka tersebut? Ya. Sebelumnya para sahabat ada yang menerka-nerka, ya. Wala ala ba'dhum, ya. Wulidu fil Islam wa lam yusyriku bihi syai'a wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka ini yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada yang mengatakan fala alahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka sahabat-sahabat spesial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru asya'a. Mereka menerka-nerka, menafsir-nafsirkan siapakah 70.000 orang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh mereka, ya, siapa 70.000 orang tersebut? Maka Nabi jelaskan sifat-sifat mereka. Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diobati dengan menggunakan kai besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipandang, disebut dengan tatayyur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqashah, maka ada seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan, dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kau sudah termasuk dari mereka. Jadi Uqashah salah seorang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, kemudian berdiri lelaki yang lain berkata yang sama, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku juga sebagaimana Uqashah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Uqashah. Engkau sudah kedahuluan Uqashah. Inilah hadis yang jadi landasan para ulama ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dan juga amalan-amalan apa yang mereka lakukan. Sebelumnya kita akan bahas berapa jumlah orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jadi poin yang pertama kita bahas adalah jumlah yang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis disebutkan wa ma'ahum sab'una alfan, 70.000. Ya. 70.000 mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tentunya 70.000 ini ada dua pendapat di kalangan para ulama menafsirkan 70.000 ini. Dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan 70.000 maksudnya jumlah yang banyak. Maksudnya jumlah yang banyak. Dan jadi bukan pada zahirnya, ini metode orang-orang Arab dalam bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, maka mereka dalam memahami sesuatu mereka menggunakan uslub orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu kalau ingin mengungkapkan banyak, mereka sering menggunakan kata 70. Sering mereka menggunakan kata 70, dan oleh karenanya dalam beberapa lafal-lafal hadis yang ada kata 70, maka selalu biasanya timbul ada khilaf. Ada yang mengatakan itu maksudnya banyak. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Kau mohonkan ampun buat mereka orang-orang munafik, atau kau tidak mohon ampunkan bagi mereka. Kau mohon ampunkan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan
tidak akan ampuni mereka. 70 di sini maksudnya kau mohon ampunan sebanyak-banyaknya, Allah tidak akan ampuni mereka. Namun Allah menggunakan kata 70. 70 ini mengungkapkan banyak. Contoh Rasulullah SAW mengatakan ya ayyuhal mu'minun tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Ya, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertobat sehari 70 kali. Ya, dalam hadis yang lain, fa inni astaghfirullah fil yaumi ya 70 marrah. Aku beristighfar 70 kali. Di sini maksudnya kata para ulama 70 Rasulullah banyak beristighfar, banyak bertobat. Tapi Rasulullah menggunakan kata 70 menunjukkan jumlah yang banyak. Contoh seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. Ada yang mengatakan maksudnya jumlah cabang yang sangat banyak. Jadi setiap ada seperti juga wasataftariqu hadhil ummah ala thalatha wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksudnya jumlah yang banyak. Jadi ini maksud saya ingin menjelaskan pendapat sebagian ulama yang mengatakan 70 itu perwakilan dari jumlah yang banyak. Namun pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, ini dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, 70.000 ini jumlah yang hakiki, jumlah yang zahirnya. Yang zahirnya ya, itu hakikat ya. Bukan majas untuk menunjukkan jumlah banyak. Memang jumlahnya 70.000. Memang jumlahnya 70.000. Nah, kalau kita renungkan jumlah 70.000 ini banyak kalau orangnya cuma 100.000. 70.000 itu banyak kalau orang 100.000. Tapi kalau orang Islam miliaran, jadi sedikit 70.000. Belum lagi 70.000 ini ditinjau dari apa saya katakan ya. Ini dari orang Islam yang sedang hidup, kemudian yang sudah meninggal, kemudian yang akan hidup sampai hari kiamat, hingga hari kiamat. Taib, 70.000 ya, 70.000 ini. Ini adalah 70.000 dari semua ini, Islam yang sudah hidup, yang sedang hidup, yang sudah meninggal, yang akan hidup, yang belum lahir nanti sampai hari kiamat. Yang sedang hidup saja umat Islam sekarang berapa? Mungkin saya enggak tahu. Yang jelas lebih 1 miliar. Ya, lebih dari 1 miliar. Yang sudah meninggal ini jumlahnya juga sangat banyak, dan di sini orang-orang hebat. Di sini para sahabat ya. Ada tabi'in, para salaf. Oh, orang-orang soleh banyak sekali. Terlalu banyak. Yang di zaman mereka belum ada internet, belum ada medsos, mereka masih menjaga pandangan mereka, mereka menjaga pendengaran mereka, mereka tidak tersibukkan dengan fitnah, mereka tidak banyak omong, tidak banyak komentar, mereka tidak banyak menilai orang. Banyak sekali. Terus, kalau kita mau masuk, kayaknya, wah, mungkin, tapi kemungkinannya kecil sekali. 70.000 ya. Ini kita bicara kenyataan. Oleh karenanya angka 70 ini tentu sangat sedikit, dan itu disadari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang dalam hadis yang sanadnya jayyid atau sanadnya hasan, Rasulullah SAW minta tambahan, ya. Karenanya Rasulullah SAW minta tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastazattu Rabbi." Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Taib, kata Nabi SAW, aku pun minta kepada tambahan kepada Rabbmu, kepada Rabbku. Maka Allah beri tambahan, perhatikan sini biar kita hitung bareng-bareng. Allah beri tambahannya, maka Allah tambah setiap 1.000 membawa 70.000. 70.000. Jadi total jumlahnya adalah 71 kali 70.000. Sama dengan berapa ini? 4.970.000. Coba. Ya benar.
Coba dihitung ya. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Benar. 4.970.000. Ya. Jadi ini jumlah yang setelah ditambah jadi 4.970.000. Kemudian yang menakjubkan lagi, dalam hadis disebutkan ada tambahan wasalasa hasayatin min hasayati Rabbi. Dan ditambah lagi dengan 3 hasayat itu pakai kalau kita manusia hasayat itu mengambil dengan kaf, misalnya ngambil itu namanya hasayat ya, diambil ya. 3 genggaman ya. Genggaman Robku. Nah, ini yang membuka peluang, ini membuka harapan besar bagi kita. Ini membuka harapan besar. Allah mengambil 3 genggaman dari orang-orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ditambah dari 4.970.000. Dan ini membuka peluang yang tadinya seakan-akan kayaknya sedikit mustahil untuk bisa masuk. Tapi ketika Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya kepada umatnya, dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun beri tambahan menjadi total 4.970.000 plus salasu hasayatin min hasayati Rabbi. 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak ada yang jangan mengecilkan hati ya, terus bersemangat. Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal qa akhaka biwajhin thaliq, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Terus semangat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka berlombalah. Allah yang suruh kita untuk berlomba-lomba. Umur kita terus berjalan ya, kemampuan kita, kekuatan kita semakin berkurang ya, maka selagi ada nafas masih bisa kita hembuskan, maka kita tetap semangat beribadah ya, baik ibadah badan maupun ibadah hati. Taib. Berikutnya, amalan-amalan apa yang dilakukan oleh mereka ya? Dalam hadis ketika kita bahas, ternyata Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Rasulullah SAW menyebutkan 4 sifat ya. Pertama kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. La yastarqun. Tidak meminta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun, la yaktawun. Tidak meminta orang lain untuk mengobatinya dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Kemudian wala yatatayyarun, la yatatayyarun, la yatatayyarun. Tidak bertatayyur. Itu anggapan pamali dan semisalnya, anggapan pamali dan semisalnya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, inilah 4 sifat yang Rasulullah menaskan, menyatakan, mentasris bahwasanya 4 sifatlah dimiliki oleh mereka. Maka secara sederhana, kalau kita ingin termasuk dari 70.000 orang atau 4.970.000 orang atau tambahan yang Allah berikan,
maka berusaha memiliki sifat-sifat ini. Tidak minta untuk diruqyah, tidak minta orang lain untuk mengobati dengan kai, kemudian tidak minta untuk tidak bertatayur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita akan bahas pertama tentang minta ruqyah dan minta untuk dikai. Sebenarnya ruqyah, meminta ruqyah boleh, meminta pengobatan dengan kai juga boleh. Ini dua hal yang diperbolehkan. Hanya saja mereka meninggalkan dua hal yang diperbolehkan, ya, untuk menunjukkan tawakal, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ruqyah ada beberapa ruqyah ada beberapa kemungkinan. Ini ruqyah maksudnya ruqyah yang diperbolehkan, ya. Kemungkinan pertama meruqyah orang lain. Tentu ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Bahkan sunnah. Apa kata Nabi SAW ketika seorang bertanya, Rasulullah, boleh saya meruqyah orang? Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kita bisa meruqyah orang, bagus, ya, karena tidak mudah meruqyah. Kita kalau meruqyah orang butuh energi, butuh waktu yang banyak, terkadang tidak sekali ruqyah sembuh, berulang-ulang kemudian baru bisa sembuh. Terkadang jinnya balas dendam, kemudian jinnya mengganggu anak-anak, mengganggu keluarga. Ini terjadi. Oleh karena barang siapa yang mampu, ya, kemudian dia mungkin menjaga dirinya, kemudian dia berzikir pagi petang, kemudian dia ingin membantu orang untuk bisa meruqyah orang lain, maka itu bagus. Maka Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu. Ini Nabi ditanya tentang ruqyah khusus. Nabi ditanya tentang bolehkah saya meruqyah? Kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Jadi orang berbuat ruqyah adalah orang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Bayangkan betapa menderitanya orang terkena sihir, menderita. Kadang keluarganya hancur, kadang ekonominya hancur, kesehatannya hancur. Terus dia datang, dia meruqyah, dia baca sampai sembuh, luar biasa pahalanya. Luar biasa. Oleh karenanya meruqyah orang lain adalah suatu ibadah, ya. Yang model kedua, ya, diruqyah orang lain namun tanpa meminta. Dan ini juga tidak jadi masalah. Bahkan sunnahnya kita ada orang mau meruqyah kita tidak usah tolak. Saya ulangi, sunnahnya kalau ada orang datang meruqyah kita enggak usah tolak. Buktinya Aisyah meruqyah Nabi tidak tolak. Aisyah meruqyah Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Nabi. Jadi sunnahnya tidak ditolak, tidak ditolak. Yang jadi pembahasan adalah yang ketiga, ini yang jadi pembahasan, ya. Meminta orang lain untuk meruqyah, meminta orang lain untuk meruqyah. Hukum asalnya boleh, ini hukum asal adalah boleh. Adalah mubah, boleh. Cuma ditinggalkan oleh orang tersebut dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak minta untuk diruqyah. Kalau ada yang datang meruqyah, dia tidak tolak, tapi dia tidak minta orang untuk meruqyah. Kenapa? Kenapa dia tidak minta? Karena namanya orang meminta, ya, meminta kurang bagus, ya. Namanya meminta itu orang sering banyak meminta, bisa jadi tawakalnya kurang. Oleh karena Rasul tidak suka orang minta kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat maka boleh meminta, ya. Asalnya meminta tidak diperbolehkan, ya. Ya, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kau silakan butuh kepada orang lain maka kau akan menjadi tawanannya. Namanya kalau kita sudah minta-minta, kita ada kerendahan kepada dia. Terus kita punya hutang budi kepada dia dan ini mengurangi tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah yas'aluna an-nasa syai'an." Itu mereka la yas'aluna syai'an. Mereka tidak minta apapun kepada orang lain. Sebagian sahabat berbaiat demikian, tidak mau minta kepada orang lain. Sampai kata sang perawi, saya melihat salah seorang dari mereka cemetinya jatuh.
dia tetap turun ngambil sendiri, tidak suruh orang bilang tolong ambilkan, enggak, dia turun dia ambil sendiri. Ya. Padahal yang diminta bantuan pun perkara ringan, tolong ambilin gampang. Ya, tapi dia tidak mau. Kenapa dia ingin menerapkan benar-benar tidak meminta kecuali kepada Allah. Sehingga orang yang meminta untuk diruqyah, terkadang dia hutang budi, terkadang dia punya ketergantungan. Terlebih lagi tatkala yang meruqyah adalah orang yang saleh. Yang meruqyah adalah orang yang saleh, orang yang luar biasa ruqyah, sehingga dia macam ada ketergantungan hati kepada orang tersebut. Tapi ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, cuma mengurangi kesempurnaan tawakal. Ya, saya ulangi, hukum asalnya boleh atau mubah, tetapi mengurangi kesempurnaan tawakal. Bukan berdosa ya. Dia tidak berdosa, tapi mengurangi tawakal ya. Karena orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab harus memiliki tawakal yang tinggi. Ya, mengurangi kesempurnaan tawakal. Baik. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya jika dalam kondisi darurat atau sangat hajah masah, kebutuhan yang sangat mendesak, maka seseorang boleh minta ruqyah. Meskipun dia minta ruqyah, dia tidak keluar dari 70.000 golongan. Dia tidak keluar dari 70.000 golongan. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Ya'muruni an astarqi, kata minal ain, kata Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyuruhku untuk minta ruqyah karena penyakit ain. Karena penyakit ain. Ya. Jadi Rasulullah SAW suruh Aisyah minta ruqyah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW melihat anak-anak sepupunya Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal punya anak-anak bersama istrinya Asma binti Umais ya. Kemudian ternyata anak-anaknya kurus ya. Mungkin kena ain, maka Nabi suruh ruqyah, suruh minta ruqyah untuk ruqyah anak-anak. Jadi dalam kondisi darurat atau hajah masah menurut Syekh bin Baz rahimahullahu taala tidak mengapa dilakukan minta ruqyah dan tidak mengeluarkan seorang dari 70.000 orang. Sebagaimana meminta-minta hukum asalnya tidak baik, tapi kalau dalam kondisi hajat masah darurat boleh seorang minta pertolongan orang lain, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya, apalagi sesekali, bukan kebiasaan sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit minta, enggak. Wallahu alam bisawab, itu pendapat cukup kuat ya, karena enggak mungkin Nabi menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah akhirnya Aisyah keluar dari 70.000 golongan. Sementara Aisyah surganya sangat tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam ini membuka lebih hati-hati, kita enggak usah minta ruqyah, tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala fatwanya kalau dalam kondisi darurat atau hajah masa sangat keperluan, maka tidak mengapa minta ruqyah dan orang yang melakukannya tidak keluar dari 70.000 golongan. Wallahu alam bishawab. Kalau kita tahu ada saudara kita yang mungkin terganggu jin atau sihir, kita berusaha carikan orang meruqyah tanpa harus dia yang meminta. Entah kita yang ruqyah, entah kita hubungi orang tolong bantu si fulan, sehingga dia tidak perlu untuk minta ruqyah, ya. Sehingga dia tetap selamat, sehingga ada kesempatan masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Taib, yang berikutnya kita bicara tentang kai ya, pengobatan dengan kai yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada bagian tertentu dari tubuh. Kai hukumnya boleh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa fi thalath, pengobatan pada 3 perkara. Syartatul mahjam yaitu hijamah, kemudian syarbatul asal minum madu, kemudian al-kai pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Wa inni anha ummati an kai, tapi aku melarang, yaitu kai makruh, kata para ulama. Nabi makruhkan kai. Tetapi Nabi menyatakan bahwasanya pengobatan 3 perkara. Ya, dengan hijamah, bekam, dengan minum madu ya, kemudian dengan kai ya, dengan kai. Tetapi Rasulullah SAW tidak suka kai. Ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak suka dengan kai ya? Jadi saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan obat ada 3. Kesembuhan ada pada 3. Yang pertama adalah bekam, kemudian madu, kemudian kai. Nah, kenapa Rasulullah SAW menganggap kai ini makruh? Kenapa? Kenapa makruh? Wallahu alam disebutkan karena beberapa hal, di antaranya kai makruh karena dia ada seperti penyiksaan dengan api, mirip. Rasulullah SAW tidak suka dengan api dibakar, seakan-akan ada pembakaran. Yang kedua, kai dahulu adalah
kai adalah obat sangat manjur di zaman tersebut. Sampai sekarang ya sangat manjur. Sehingga muncul istilah akhirud dawa al-kai. Yaitu obat terakhir adalah kai. Maksudnya apa? Kalau sudah dikai biasanya sembuh. Seperti tadi saya contohkan kasus tadi. Setelah kita baca penuturan mereka sudah pergi ke dokter bertahun-tahun, sudah ngabisin duit banyak. Begitu dikai bisa kemudian sembuh dalam waktu yang singkat, hanya memain beberapa menit. Ya, tidak semua berhasil tentunya, ada juga di antara mereka yang gagal, tapi tidak banyak juga yang berhasil. Ini salah satu metode pengobatan. Nah, ketika kai ini adalah obat yang sangat manjur, dikhawatirkan seorang melupakan hakikat sesungguhnya yang menyembuhkan, itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya lebih condong kepada sebab tersebut. Dikhawatirkan hati condong kepada sebab, akhirnya dia bisa mengurangi nilai tawakal, bisa mengurangi kesempurnaan tawakal. Maka Nabi SAW tidak suka pengobatan dengan kai, ya. Tidak suka pengobatan dengan kai, ya. Jadi seorang berusaha berobat tapi jangan pakai kai, berobat yang lain, ya. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau kita terkena gangguan jin atau terkena sakit, ya kita berusaha meruqyah diri sendiri. Yang terbaik seorang meruqyah diri sendiri, ya. Kenapa? Karena kita yang sakit, ya. Demikian juga kalau ada keluarga kita yang ruqyah. Karena kita yang paling ansah, yaitu yang paling ingin kebaikan bagi kerabat kita. Kalau kena sakit, kita yang mengobati istri kita, anak kita, orang tua kita yang ruqyah. Tidak usah panggil orang-orang yang baca saja. Kita juga bisa baca kok. Kita juga bisa baca dengan penuh kesabaran, baca dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, apalagi ruqyah digabung dengan doa, maka luar biasa, ya. Berdoa kemudian ruqyah, doa ruqyah, berusaha kita. Tapi kalau kita ingin minta tolong sama orang tidak jadi masalah. Tapi seorang berusaha meruqyah dirinya sendiri. Terus demikian juga pengobatan, ya meskipun kai boleh, tapi seorang berusaha menghindar, khawatir termasuk dalam hal ini, yaitu membuat seorang tidak masuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sering orang bertanya, Ustaz, kalau saya pernah minta ruqyah, kalau saya pernah minta untuk dikai, ya. Ingat ya, ini juga sama kasusnya. Saya ulangi, ini meminta, ya. Adapun kalau mengkai orang atau mengkai diri sendiri tidak jadi masalah. Nabi SAW dalam beberapa kejadian mengkai sahabat. Seperti ketika sahabat sakit, Ubay bin Ka'ab, maka Rasulullah SAW mengkai Ubay bin Ka'ab. Contohnya lagi seperti ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terkena panah, kemudian Rasulullah mengkai lukanya dengan besi yang dipanaskan. Ya. Yang jadi masalah meminta, sama ini sama-sama yang jadi masalah meminta. Adapun mengkai diri sendiri atau mengkai orang lain tidak jadi masalah, bahkan bisa jadi kita membantu orang lain. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya dulu pernah berobat dengan minta dikai atau minta diruqyah. Saya ingin masuk 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apakah saya perlu bertobat, Ustaz? Jawabannya ini bukan perkara yang haram, tidak perlu ditobati. Tidak perlu ditobati. Ya, sudah bertawakal kepada Allah, perbaiki tawakal, kemudian tidak jadi masalah. Ya. Jangankan ini, bahkan sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan, dia bertobat, dia bisa masuk 70.000 tanpa azab, tanpa hisab. Yang penting dia mengkuatkan, memperbaiki dirinya, bertobat dari maksiatan yang dia lakukan, bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan, kemudian perbaiki tawakalnya. Kalau kita pernah terjerumus dalam hal ini bukan dosa, maka tinggal kita perbaiki diri kita. Ya, semoga bisa kembali kepada kondisi yang lebih sempurna sehingga masuk surga tanpa hisab. Taib yang berikutnya, wala yatatayyarun, yaitu tidak pernah tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dipandang, sesuatu yang didengar. Kalau bahasa kita namanya pamali, ini sangat tersebar di masyarakat. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, bahkan dia syirik kecil. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, tatayur syirik. Apa tatayur? Mengkaitkan pamali. Misalnya ada burung gagak lewat, ini ada yang meninggal kayaknya. Ada burung hantu, ini bahkan ada musibah. Kenapa burung hantu hinggap di rumah kita? Mengkaitkan dengan angka tertentu, angka 13, ini angka sial. Ini angka 4, angka sial. Ini namanya tatayur. Ini banyak tersebar di tanah air. Jangan duduk di depan pintu. Kalau duduk di depan pintu nanti jodohnya enggak datang misalnya. Ya, jangan duduk di depan pintu. Misalnya ada orang datang bertamu, kita kasih hidangan. Kalau dia tidak makan, waduh,
nanti bahaya rumah kita. Dia datang ke rumah, dia tidak minum sedikit pun. Harus dia minum. Kalau dia tidak minum nanti musibah bagi rumah kita. Ini seperti namanya tatoyur, pamali. Dan ini tersebar di tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali. Kalau mau dikumpulin banyak sekali ya. Dan ini hukumnya adalah syirik kecil ya. Kenapa dilarang? Karena hal ini mengurangi tawakal dari dua sisi. Kenapa syirik kecil? Pertama, karena menyandarkan sebab, menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Bukan ya, burung hantu bukanlah sebab musibah. Duduk depan pintu bukanlah sebab jodoh tidak datang. Seperti seorang laki-laki kalau istrinya lagi hamil dia mandi, kemudian dia bawa handuk. Kalau handuknya taruh di sini, kata mereka bahaya, nanti anaknya akan kelilit dalam perutnya. Ya, jadi jangan gantungkan handuk di leher. Ini bukan sebab. Ini semuanya suatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Ya, seperti jimat. Jimat adalah sebab keberuntungan, sama. Menjadikan suatu yang bukan sebab menimbulkan akibat tertentu, maka itu kesyirikan, syirik kecil. Ya. Kemudian yang kedua diantaranya akhirnya ada penyandaran hati kepada hal-hal tersebut dengan penyadaran yang kuat. Dan ini kenyataan, ya. Orang kalau sudah dibilang pamali, dia penyadaran sangat kuat. Benar-benar, waduh pamali bahaya. Jadi benar-benar dia menyandarkan pada sesuatu tersebut. Hati dia benar-benar bersandar kepada yang dia sebut pamali. Ketakutannya luar biasa. Maka wajar jika kemudian Nabi memvonisnya dengan syirik kecil, ya. Dengan syirik kecil. Ketakutan luar biasa. Dan ini Indonesia, di tanah air kita banyak. Saya sering sampaikan, tidak usah bicara jauh-jauh. Angka 13, suatu yang tidak logis. Angka 13 mendatangkan kemudaratan. Suatu yang sangat tidak logis. Mau dibuktikan dengan apapun nggak ada. Tapi orang banyak percaya. Ya, lift saja tidak ada angka 13. Ya, demikian juga angka 4 ya. Ya. Saya sering naik lift, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A baru 5, 4 dihilangkan, ya. 3A, 5. Dia enggak mau tulis angka 4. Nanti 11 langsung 15. Kadang-kadang 12, 13 dihilangkan. Sama kursi pesawat enggak ada kursi nomor 13. Kok bisa? Suatu yang konyol seperti ini sampai masuk dalam dunia internasional. Bahkan kita bukan bicara orang bodoh-bodoh, memang pilot yang bikin pesawat orang goblok-goblok, itu orang canggih-canggih semua, itu yang bikin pesawat, yang bikin lift itu bukan orang goblok, orang pinter. Tetapi kenapa logika mereka? Maksudnya hidayah. Kok bisa logika mereka ya bilang angka 13 angka sial, angka 4 angka sial ya. Ya. Terus kalau kita punya anak 5, kita bilang, "Ini anakmu yang ada berapa?" "Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga, ini anak 3A, ini anak kelima." Ya, repot. Kita enggak ada anak keempat, enggak ada anak keempat sial, anak 3A. Ya gimana? Kalau punya anak kemudian 14 orang gimana? Ini pertama, kedua, 3, 11, anak ke 12, anak ke 14, 13 mana enggak ada. Anak saya langsung 14, langsung 15. Ini enggak benar. Oleh karenanya, tentunya bahasa ini sangat panjang, yang sudah saya sarah dalam syarah kitab tauhid, saya cuma ingin memberi isyarat-isyarat saja. Oleh karenanya, semua yang pamali-pamali harus ditinggalkan. Barang saya masih meninggal dalam kondisi punya keyakinan pamali-pamali seperti ini, maka dia tidak akan masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini paling poin penting. Ini adalah amalan puncak. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti Sa'id bin Jubair, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah kumpulan dari semua iman. Bahkan sebagian mereka mengatakan al-ghayah. Ya. Tujuan puncak tertinggi daripada keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin seorang bertawakal kecuali dia benar-benar mewujudkan tauhidnya, tauhid rububiyahnya mantap, tauhid uluhiyahnya mantap, tauhid asma wa sifatnya mantap. Dia yakin bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Dia yakin Allah jika berkehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Dia yakin semua alam semesta di bawah kehendak Allah. Dia yakin tidak ada satupun kecuali di bawah pengawasan Allah. Ketika dia yakin itu semua, musuh dia, semuanya, tetangganya, lawan bisnisnya, temannya, rumahnya, istrinya, anaknya, semua di bawah pengaturan Allah, maka dia tawakalnya kepada Allah. Timbullah thiqah, percaya kepada Allah, dan penyerahan hati luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tawakal adalah puncak daripada keimanan. Puncak. Karena seorang tidak bisa sampai tawakal
kecuali telah terkumpul dalam dia berbagai macam keyakinan-keyakinan. Nah, ini sebenarnya tiga perkara ini, saya mau katakan, tiga perkara ini ya. Ini kembalinya ke sini. Seakan-akan sifat keempat, ini sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, kesimpulannya kepada sifat keempat. Ini 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, kembali ke keempat. Kenapa tadi kita bilang tidak boleh minta atau makruh minta untuk minta diruqyah, makruh untuk minta ini kenapa? Karena mengurangi tawakal. Jadi ketiga sifat ini kembali kepada sifat tawakal. Maka seorang berusaha mengumpulkan sifat-sifat ini. Ustaz, apakah kalau orang memiliki sifat-sifat ini masuk 70.000? Kita bilang wallahu alam ya. Jangan sampai kita sudah memiliki 4 sifat ini kemudian kita melakukan hal yang diharamkan ya. Ini sekedar sebab, tapi kalau ada mawani, ada penghalang yang buat seorang dia sudah punya sebab nih, dia sudah punya sebab masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi dia melakukan penghalang, mungkin dia zalim, mungkin dia apa, mungkin bisa jadi tidak jadi masuk. Maka seorang kalau bisa sudah melakukan ini semua, ya dia harus tetap berusaha beramal saleh ya. Harus bisa beramal saleh. Taib, ikhwan dan akhwat dan kawan-kawan alumni IPB lulusan 98 dan 99. Ini mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kebaikannya, dengan rahmatnya dan kasih sayangnya menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya udah demikian saja kepada kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifatnya yang agung, wa asmaul husna, dengan nama-nama yang terindah, menjadikan kita an yaj'alana minal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, agar Allah masukkan kita semuanya dalam golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sungguhnya Jawadun Karim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.